Torino serius mendatangkan Marko Arnautovic pada bursa transfer Januari. Tuttosport hari ini kembali ke berita yang diberikan kemarin tentang minat Torino pada Marko Arnautovic, dengan jalan yang sulit untuk mendatangkan Giovanni Simeone dan Beto. Lintasan yang paling realista bagi mereka adalah penyerang Austria yang dimiliki Inter. Dia tidak banyak bermain di lapangan, dia akan berusia 36 tahun pada bulan April dan di Turin dia bisa kembali ke peran utama. Dari Januari hingga Juni, Inter harus membayar sang pemain sebesar 1,7 juta untuk sisa 6 bulan kontrak. Granata bersedia memberinya 2,7 juta euro dengan kontrak 1,5 tahun. Di Marco jadi sasaran kritik setelah kekalahan Inter Milan dari Bayer Leverkusen. Kekalahan Inter Milan dari Bayer Leverkusen di Liga Champions pada dini hari tadi, 11 Desember 24, menyisakan banyak kekecewaan, termasuk penampilan Federico Di Marco yang menuai kritik tajam. Pemain internasional Italia itu masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, tetapi gagal memberikan dampak positif di lapangan. Gol menit ke-90 dari Nordi Mukiele mematahkan rekor tak terkalahkan Inter dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Mukiele memanfaatkan peluang dari bola muntah untuk memastikan kemenangan Leverkusen, sekaligus memberikan kekalahan pertama Inter di Liga Champions musim ini. Performa individu beberapa pemain, termasuk Di Marco, tidak luput dari sorotan negatif. Di Marco, yang biasanya menjadi andalan di bek sayap kiri Inter, memulai pertandingan di bangku cadangan. Simone Inzaghi memilih Carlos Augusto sebagai starter. Namun, kartu kuning yang didapat Augusto di babak pertama memaksa Inzaghi untuk memasukkan Di Marco pada babak kedua. Sayangnya, kehadiran Di Marco tidak membawa perubahan signifikan. Ciri khasnya berupa overlapping runs dan umpan silang akurat nyaris tidak terlihat sepanjang pertandingan. Bahkan, Inter terlihat kehilangan kreativitas di sisi kiri. Salah satu kekuatan utama mereka selama ini, pemain sayap Leverkusen itu terus menekan Di Marco di area pertahanannya sendiri, membuat pemain Italia tersebut kesulitan untuk maju membantu serangan. Alhasil, Inter kehilangan ancaman dari sektor kiri yang biasanya menjadi sumber peluang berbahaya. Media Italia, seperti Tuttosport, tidak segan-segan melontarkan kritik kepada Di Marco. Mereka menyoroti ketidakmampuannya untuk menghadirkan dampak yang diharapkan, terutama dalam situasi di mana Inter membutuhkan kreativitas dan ketajaman lebih di sepertiga akhir lapangan. Nama Jonathan Tah tetap berada dalam daftar pemain yang ingin Inter datangkan secara gratis. Poaktre telah menerapkan strategi bursa transfer, dengan fokus pada pemain yang lebih muda, tetapi mungkin ada beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut akan dikhususkan kepada mereka yang dianggap berstatus pemain bintang dan dalam usia emas dari sisi pesepak bola secara umum. Dalam kasus ini, Jonathan Tah yang berusia 28 tahun bisa menjadi pengecualian. Dia akan segera menjadi agen bebas di akhir musim, juga masuk dalam daftar Inter untuk musim panas mendatangkan secara gratis. Meski begitu, Tah lebih condong untuk bergabung dengan Barcelona karena kedekatan agennya Pihi Zahavi dengan manajemen tim Katalan, ditambah ada Hansi Flick yang mengenal si pemain. Namun, kondisi keuangan Barcelona yang bahkan terancam kehilangan Dani Olmo secara gratis pada Desember ini karena kondisi keuangan mereka, maka operasi ini masih sangat diragukan. Tonali ingin kembali ke Serie A, Inter Milan dan Juventus siaga. Sandro Tonali dikabarkan ingin kembali ke Serie A setelah karirnya bersama Newcastle United di Premier League tidak berjalan sesuai harapan. Kabar ini membuat tiga raksasa Italia, Inter Milan, AC Milan, dan Juventus, mulai siaga dan bersiap untuk mengamankan tanda tangannya. Tonali meninggalkan AC Milan pada musim panas 2023 untuk bergabung dengan Newcastle United dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 70 juta euro. Namun, karir gelandang berbakat ini di St. James Park malah terpuruk. Larangan bermain selama 9 bulan akibat keterlibatannya dalam aktivitas taruhan ilegal menjadi pukulan telak bagi karir Tonali di Inggris. Dengan situasi yang semakin sulit, pemain berusia 24 tahun itu kini dikabarkan ingin kembali ke tanah airnya, Italia untuk menghidupkan kembali karirnya. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport via Internews, keinginan Tonali untuk meninggalkan Newcastle telah menarik perhatian Inter Milan dan Juventus. Meskipun ia memiliki sejarah panjang dengan AC Milan, kedua klub rival itu dilaporkan siap untuk bersaing memperebutkan tanda tangannya. Inter Milan, yang tengah mencari penguatan di lini tengah karena performa Christian Aslani yang kurang konsisten, dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk merekrut Tonali.
Sementara itu, Juventus, yang juga sedang berusaha memperkuat lini tengah mereka. Melihat Tonali sebagai tambahan ideal untuk proyek jangka panjang mereka, meski AC Milan ingin membawa pulang mantan bintang mereka, keterbatasan dana bisa menjadi kendala utama. Newcastle United diperkirakan akan meminta biaya transfer yang signifikan untuk melepas Tonali, terutama mengingat mereka mengeluarkan dana besar saat merekrutnya. Meskipun keinginan Tonali untuk kembali ke Serie A sudah jelas, transfer di bursa Januari 2025 tampaknya sulit terjadi. Newcastle kemungkinan besar akan menunggu hingga akhir musim untuk mempertimbangkan tawaran. BP Marotta, kami ingin menjadi protagonis di Liga Champions. Presiden Inter BP Marotta yakin mereka berhak menjadi salah satu favorit Liga Champions, meski berfokus pada keberlanjutan finansial sebagai target etis yang harus dicapai, karena Nerazzurri hampir mengamankan akses langsung ke babak 16 besar sebagai salah satu dari 8 tim teratas, hal itu menjadikan mereka salah satu favorit untuk memenangkan trofi. Liga Champions adalah turnamen, jadi setiap pertandingan dapat menentukan nasib satu tim atau tim lainnya. Saat ini kita melihat bahwa beberapa klub terbesar berada dalam situasi yang sangat negatif, meski ini masih awal. Banyak hal akan berubah dalam beberapa bulan ke depan. Yakin Marotta di Sky Sport Italia, Bayer Leverkusen hampir memenangkan treble musim lalu, kemudian digagalkan oleh Atalanta di final Liga Eropa, jadi ini adalah pertandingan langsung antara juara bertahan Jerman dan Italia. Kami sangat senang dengan perjalanan kami karena, seperti Bayer Leverkusen, kami telah menemukan sekelompok pemain solid yang dapat kami andalkan dan pelatih membagi menit bermain di antara mereka. Ini adalah ikatan yang sangat penting antara pelatih dan para pemainnya, tambah Marotta. Dapatkah Inter benar-benar dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangkan Liga Champions dan apakah itu sesuatu yang siap mereka terima? Kami telah berkembang selama bertahun-tahun dan ingin menjadi protagonis di Liga Champions. Kami berada dalam posisi yang tepat untuk melakukan itu. Klasemen saat ini masih sementara dan dapat berubah total selama beberapa bulan ke depan. Acerbi dan Pavard masih absen di laga Inter Milan kontra Lazio. Dua bek andalan Inter Milan, Francesco Acerbi dan Benjamin Pavard, belum pulih dari cedera, sehingga masih absen saat laga tandang melawan Lazio di pekan ke-16 pada Selasa, 17 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Francesco Acerbi, yang sebelumnya diprediksi akan kembali bermain melawan Bayer Leverkusen kemarin setelah absen dalam 3 pertandingan terakhir, masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya dari cedera otot. Bek veteran berusia 36 tahun ini mengalami cedera tersebut dalam laga melawan Hellas Verona pada akhir November. Tim medis Inter menyarankan untuk tidak mengambil risiko dengan memainkannya terlalu cepat. Absennya Acerbi akan menjadi kehilangan besar. Mengingat kepemimpinannya di lini belakang selama musim ini, selain Acerbi, Inter juga harus kehilangan Benjamin Pavard. Bek asal Prancis ini masih bergelut dengan cedera paha yang memaksanya menepi hingga Januari 2025. Sebagai salah satu rekrutan besar Inter di musim panas 2023, Pavard telah menjadi elemen penting dalam pertahanan Nerazzurri. Absennya Pavard menambah masalah bagi Inzaghi untuk menjaga kestabilan lini belakang dalam laga penting melawan Lazio, yang juga bersaing di papan atas Serie A. Meskipun tanpa Acerbi dan Pavard, Inter masih memiliki opsi solid di lini belakang. Stefan De Vrij telah menunjukkan performa gemilang dalam beberapa pekan terakhir, terutama dalam pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen. Bek asal Belanda ini menjadi benteng kokoh, menggantikan peran Acerbi dengan sangat baik. Selain itu, Jan Bisek, pemain muda berbakat yang menggantikan Pavard, juga tampil cukup mengesankan. Bek asal Jerman tersebut membuktikan dirinya sebagai alternatif yang andal selama masa krisis. Pertandingan melawan Lazio bukan sekadar laga biasa. Kedua tim tengah bersaing di papan atas Serie A, dan hasil laga ini bisa memengaruhi peta persaingan menuju gelar juara.